Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania Naira dari kelas 12 MIA 3. Nah, kali ini saya akan mengerjakan ujian praktek matematika wajib mengenai cara menghitung jarak suatu titik ke suatu bidang. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebelumnya saya mau ngegambar sebuah kubus dengan panjang sisi itu 28 cm. Jadi ini kubusnya udah selesai saya gambar. Ini namanya kubus ABCDEFGH. Gimana sih cara ngitung jarak dari titik C ke bidang BDG? BDG itu kan titik ini ke titik ini baru ke titik yang paling ujung. Nah, itu kan akan ngebentuk segitiga. Kita gambar dulu ya segitiga BDG-nya. Oke, akhirnya udah kegambar segitiga BDG di kubus ini. Nah, sebelumnya ini tuh rusuk kubusnya itu 28 cm. Kalau kubus berarti ininya juga 28, tingginya juga 28 cm. Kita coba buat garis bantu dari titik A ke titik C. Nah, ini nih garis bantu dari titik A ke titik C. Nah, titik yang di tengah-tengah ini merupakan titik potong dari diagonal BD dan diagonal AC. Saya beri nama ini titik P. Titik C ke P atau garis CP itu nggak bisa kita jadikan jarak dari titik C ke bidang BDG. Soalnya jarak itu pengertiannya adalah lintasan terpendek dari suatu titik ke suatu bidang yang tegak lurus bidang tersebut. Nah, ini kan nggak tegak lurus ya. Soalnya kalau misalnya dibuat tingginya ini ke titik ini kan tinggi. Nah, sudut di sini itu bukan 90 derajat. Bukan. Soalnya kan tegak lurus itu kan harus 90 derajat ya. Jadi, kita harus mencari titik pada bidang BDG yang letaknya itu tegak lurus sama titik C. Coba kita buat dulu tinggi dari segitiga BDG ini. Oke, ini kan tinggi dari segitiga BDG. Nah, yang mana sih tegak lurusnya? Nah, yang ini. Titik C ke titik ini, itulah dia jaraknya. Kenapa? Karena ini tuh sudutnya udah 90 derajat dan tegak lurus. Oke? Berarti bukan yang ini. Nih, bukan yang ini karena ini tuh sudut di sini tuh bukan 90. Jadi kita udah tahu kan garis mana yang harus kita hitung sebagai jarak antara titik C ke bidang BDG. Saya kasih nama ini tuh titik C aksen. Nah, cara menghitung CC aksen. CC aksen itu bisa kita hitung menggunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah alas dikali tinggi. Oke, berarti cuman fokus ke segitiga PCG. Nah, yang pertama kita ngebandingin segitiga ini ketika alasnya PC dan tingginya CG. Yang kedua, ketika alasnya PG dan tingginya CC aksen. Karena kita mau mencari CC aksen kan? Nah, jadi setengah alas kali tinggi yang pertama akan sama dengan setengah alas kali tinggi yang kedua. Oke, setengahnya bisa mati. Yang pertama, dengan alas PC dikali tingginya CG sama dengan alas PG dengan tinggi CC aksen. Kita keluarin CC aksen yang ditanya. Jadi CC aksen sama dengan PC dikali CG per PG. Oke, ini rumusnya. Kita salin rumus CC aksen. CC aksen sama dengan PC dikali
CG per PG. Nah, sisi PC berapa sih? Nah, sisi PC itu kan tadi setengah dari diagonal sisi AC ya kan. Nah, jadi langsung aja diagonal sisinya 28 akar 2 kita bagi 2. Jadi panjang PC sama dengan setengah dari rusuk akar 2 cm. Jadi sama dengan setengah dikali 28 akar 2 cm. 28 dibagi 2 14. Jadi PC sama dengan 14 akar 2 cm. Oke, selanjutnya CG. Oh, CG udah langsung dikasih tahu ya, 28 cm. Kalau PG itu kan tadi tinggi dari segitiga BDG atau sisi miring dari segitiga PCG. Nah, cari sisi miring itu kan bisa dari teorema Pythagoras ya. Jadi PG sama dengan akar dari sisi alasnya itu PC kuadrat ditambah sisi tinggi CG kuadrat. Oke, sama dengan akar dari PC kuadrat berapa PC tadi? 14 akar 2 kuadrat ditambah CG-nya 28 kuadrat. Akar dari, nah kalau misalnya angka yang akan kita kuadratkan itu terlalu besar, kita bisa memfaktorkan, seperti menyederhanakannya supaya lebih gampang dihitung. Nah, jadi kan ini sama-sama 14 akar 2 kuadrat tambah 2 dikali 14 kuadrat. Oke, keluarkan 14 kuadratnya. 14 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya kan? Kalau misalnya kita kalikan ke dalam sama-sama yang ini kan. Gini ya, maaf ya. 14 kuadrat kali 6. Nah, ini kan kuadratnya ini bisa mati sama akarnya, sedangkan 6-nya masih ada akar. 14 akar 6 cm. Oke. Dapatlah ya kan PG-nya tadi ini. Kita masukin ke rumus. Jadi CC aksen sama dengan PC-nya 14 akar 2 dikali CG-nya 28 dibagi PG tadi 14 akar 6. Bisa mati ya. Oke, berarti CC aksen sama dengan 28 akar 2 per akar 6. Jangan lupa kita harus merasionalkan karena penyebutnya ini nggak boleh akar. Berarti harus kita kali sama akar sekawannya. Sama dengan 28 akar 2 kali akar 6 akar 12 per akar 6 kali akar 6 6. Oke. Akar 12 itu kan 4 dikali 3. Jadi 4 diakarkan 2. 28 dikali 2 akar 3 per 6. Nah, habis itu langsung kita coret aja ya kan. Ini jadi 3. Berarti CC aksen sama dengan 28 akar 3 per 3. Oke, ini deh hasilnya. Sebenarnya nggak usah dengan cara panjang ini, kita tuh bisa tahu CC aksen dari trik cepatnya. Nah, gini cara cepat ngitungnya. Kalau misalnya kalian lupa gimana sih perbandingan luas segitiga itu. Nah, jadi coba kita lihat-lihat dulu kan gambar kubus ini. Titik C ke C aksen ini itu kan seperti bagian dari diagonal ruang kubus ini, yaitu garis EC ini. Nah, jadi kalau misalnya saya buat segitiga lain yang panjang sisinya sama persis seperti segitiga BDG, yaitu segitiga AFH. Nah, kalau misalnya saya tarik garis atau jarak dari E ke bidang itu akan sama panjangnya dengan CC aksen. Kita buat nama titik itu E aksen.
Nah, jadi panjang dari E aksen ke C aksen akan sama besar dengan panjang dari C aksen ke C. Sama juga dengan E ke E aksen. Nah, itu disebut satu bagian. Jadi sepertiga dikali rusuk akar 3. Nah, diagonal ruang tadi. Berarti berapa? Sepertiga dikali 28 akar 3 sama dengan 28 akar 3 per 3 cm. Sama kan? Sama yang tadi kita cari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.